Shalom, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Saya yakin setiap kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan sampai dengan hari ini kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama dengan Ibu Ketua Dharma Yukti ini, pangkat tinggi satu tingkat dari saya. Saya masih wakil ketua, dia ketua Dharma Yukti ini se-Kota Kupang, bahkan Kabupaten Kupang. Jadi tiba-tiba dia naik pangkat pada Ustaz DGK kemarin. Katanya berterima kasih kepada mama-mama semua yang telah mendukung dia dan memilih dia tanpa melalui proses yang begitu alot, tanpa ada jambak-jambakan. Biasanya pemilihan ketua itu tarik-menarik, ada interupsi di sana sini, tetapi kemarin itu dengan damai tertib, ya, terpilih dengan sukacita dan damai sejahtera. Tepuk tangan dulu dong, ya. Ibu-ibu, saya akan sampaikan tema tentang bagaimana kita bisa menjaga hati. Pertanyaan kepada kita, bagaimana sih kondisi kerohanian kita hari-hari ini? Apakah dalam keadaan semangat, berapi-api, atau kondisinya lemas, tidak berdaya? Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini tidak perlu ditafsirkan karena artinya ini sudah jelas. Bagaimana caranya kita memiliki roh yang menyala-nyala dan siap sedia untuk melayani Tuhan? Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pusat ada di dalam hati kita, jadi itu harus kita jaga dengan segala kewaspadaan, berjaga-jaga siap sedia, karena dikatakan dari hati kita terpancar kehidupan. Kehidupan bagi diri kita dan kehidupan bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, emangnya ada bahaya apa kalau kita tidak menjaga hati kita? Apa yang kita hadapi? Sehingga firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati, Bapak Ibu. Tubuh manusia terdiri dari 100.000 gen, dan setiap gen memiliki fungsi sebagai pengendali aktivitas setiap sel di dalam tubuh kita. Jadi sangat banyak, Bapak Panitra, 100.000. Hati unsur lain dalam diri manusia yang juga bekerja tanpa henti, memberikan instruksi kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak. Dan kemudian hati dalam konsep Ibrani adalah pusat pengendalian sikap dan keberadaan seseorang, mencakup akal budi, perasaan, dan kehendak. Perkataan dan tindakan kita lahir dari hati kita, dan dari situlah terpancar kehidupan. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Jadi untuk mengenali seseorang itu ketahuan dari hatinya. Hati tidak pernah berbohong, Bapak Ibu. Namun hati dapat memerintahkan kita untuk berbohong. Sekali lagi, hati tidak pernah berbohong, tetapi hati dapat memerintahkan kita untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh, tetapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Dan ini yang kita hadapi di dalam setiap persidangan, Bapak Ibu. Hati adalah perangkat lunak dalam komputer otak manusia yang dapat memprogram kita berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi, hati adalah sumber mata air dalam kehidupan seseorang. Hati adalah sumber keputusan dalam diri seseorang. Kita sebagai hakim, bagaimana kita memutuskan suatu perkara, itu berasal dari dalam hati kita. Beringatnya suatu hukuman atas seseorang terdakwa, itu juga mengalir dari dalam hati kita. Maka persidangan itu
ketika kita memutuskan itu, pertama harus bersumber dari hati nurani kita. Hukuman yang pantas dan adil atas diri seseorang. Firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi munculnya suatu perbuatan jahat, tindak pidana itu dari hati seseorang, dari hati manusia. Iblis tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan, tetapi ia dapat mencuri hati kita dan memperandakan hidup kita. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Tuhan datang untuk memberikan kita dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi pekerjaan iblis mencuri hati kita, memperandakan kehidupan kita. Jadi karena itu sekali lagi penting sekali untuk menjaga hati kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Yesus pernah dicobai oleh iblis setelah dia selesai berpuasa, Bapak Ibu. Di dalam Matius 4 ayat 3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pada waktu itu Yesus sudah kelaparan. Jika engkau anak Allah, padahal Yesus itu kan anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Jadi iblis mencobai kita dari aspek kebutuhan jasmani kita, tetapi Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis tahu kebutuhan kita hari-hari ini apa. Terkadang keinginan itu mencobai kita, keinginan itu membuat kita terjatuh. Sekali lagi kita harus menjaga untuk kita tidak tergoda dengan kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, ketenaran dan unjuk gigi ataupun kesombongan. Iblis juga berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Tetapi Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Masa iblis menyuruh dia untuk menjatuhkan dirinya, katanya bahwa tangan Tuhan akan menantang dia. Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya iblis memancing supaya Yesus menunjukkan kuasanya, tapi Yesus tidak tergoda dengan hal itu. Kita juga hal yang sama. Terkadang sering kita ingin kekuasaan kita ini ditunjukkan kepada banyak orang. Ketika kita tidak dihargai dalam satu perkumpulan, kita kecewa. Ketika nama kita tidak disebut, kita tidak kecewa. Tetapi di Kupang Sonde ada, itu ada di kampung kami di Sorong-Sorong. Ya, jangan suka pamer. Kemudian yang ketiga, kekayaan dan kekuasaan. Iblis juga memperlihatkan semua kerjaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Padahal dunia dengan segala isinya adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Masa iblis berkata akan kuberikan kepadamu? Ini kan menipu dari kekayaan dan kekuasaan. Jadi kekayaan dan kekuasaan itu sering menipu. Banyak orang berpikir ketika dia memiliki harta yang banyak dan kekuasaan, jabatan yang tinggi, maka segalanya ada sama dia. Tidak. Saya bersyukur saya pernah menjadi golongan 1B, menjadi satpam dan cleaning service di kantor. Saya pernah menjadi golongan 2, saya pernah menjadi golongan 3, dan sekarang menjadi golongan 4. Ketika saya menjadi golongan 4, menjadi wakil ketua di kelas 1A, menurut saya itu biasa-biasa saja, tidak ada beda. Kalau dulu pada waktu saya golongan 1, saya meminjam uang dari BRI. Sekarang golongan 4, saya juga masih ada pinjaman yang belum lunas juga dari bank. Apa bedanya? Kan tidak ada kan? Ada nggak bedanya? Nggak ada. Dulu waktu saya golongan 1
makan banyak-banyak Bapak Ibu, semua bisa dimakan kecuali kaki meja. Sekarang kalau makanan sudah mikir-mikir dan sudah mulai ada polisi toba yang mewanti-wanti, jangan kebanyakan katanya. Terus apa hebatnya dahulu dengan sekarang? Sama saja kan? Gak ada. Atau mungkin pada 10 tahun yang akan datang mungkin sudah menjadi ketua atau menjadi hakim tinggi, sama aja. Tapi banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu, ketika dia kaya, ketika dia memiliki kekuasaan, dia menjadi sombong. Itu pertama dari hati. Mau sekaya apapun kita, mau setinggi apapun jabatan kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah anugerah, itu adalah pemberian. Saya bersyukur waktu saya pernah golongan 1. Saya tidak pernah menyesali diri. Jadi kalau Anda juga masih honor, masih ada golongan 2, golongan 3, bersyukurlah kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bekerja. Amin. Ya. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya memiliki sebuah cerita lomba pacuan anjing di sebuah negara bagian Florida, Amerika Serikat. Sebelum anjing-anjing tersebut dilombakan, terlebih dahulu dilatih untuk mengejar seekor kelinci. Dalam proses pengejarannya, kelinci dibuat berlari ke depan dengan sangat cepat dan para anjing disuruh mengejar dari belakang. Maka ketika anjing yang pertama berusaha merebut itu kelinci, maka dia akan memilikinya dan mempunyainya. Tiba-tiba dalam proses pengejaran itu sang kelinci berhenti. Maka anjing yang lebih dekat kepada kelinci langsung menggigit leher itu punya kelinci. Tetapi someday bisa, leher itu kelinci terlalu keras. Kemudian datang anjing kedua menggigit pantatnya, juga terlalu keras. Datang anjing ketiga dan keempat menggigit badannya, tidak bisa. Maka anjing-anjing itu saling memandang satu dengan yang lain. Mereka penuh dengan kekecewaan. Mengapa mereka kecewa? Karena tidak bisa menggigit badan kelinci itu. Mereka sudah berlari begitu panjang, mungkin sudah kilometeran, tapi juga belum bisa menikmati badan kelinci. Ternyata kelinci yang disuruh berlari ke depan yang tiba-tiba itu berhenti adalah kelinci palsu yang digerakkan oleh sistem mekanik, sehingga ketika sistem mekaniknya rusak, maka kelinci itu berhenti. Sekeras apapun gigi daripada anjing itu tidak akan sanggup memporak-porandakan badan kelinci palsu itu. Bapak Ibu, dalam kehidupan manusia juga sering seperti itu. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari kelinci, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah kelinci palsu. Saudara, kalau kita mengejar dalam kehidupan kita ini, kita harus mengerti bahwa apa yang kita kejar, jangan kita tertipu dengan keindahan dunia ini. Saya pernah bertugas di satu daerah menyidangkan suatu perkara unik. Judul perkaranya adalah, judul dakwaannya, menantu mencabai mertua. Gitu. Jadi ini dakwaan ibu jaksa. Suatu ketika ada seorang menantu perempuan, dia di pasar berbelanja kebutuhan rumah tangga. Pas dia berbelanja cabai yang digiling, kan tahu ada kan cabai yang digiling sudah jadi bumbu. Kalau di kampung kami ada lagi namanya andaliman, Pak Idus. Andaliman itu pedasnya minta ampun. Itu lebih pedas dari merica. Lalu dia melihat mertuanya datang juga ke tempat yang sama untuk berbelanja. Dengan sekejap mata sang menantu mengambil cabai merah dan cabai rawit yang sudah digiling dan diusapkan ke wajah mertuanya, mertua perempuan yang sudah tua. Mertuanya menggelepar-gelepar, kepanasan. Tambah lagi ada lada, ada merica, ada andaliman, Bapak Ibu. Teriak-teriak dia. Lalu di situ juga ada penjual ikan mas. Di kampung kami ada jual ikan mas, biasanya ditaruh di ember. Maka dengan sekejap penjual ikan mas itu menimpakan air dari ikan mas itu, ditumpahkan ke mertuanya itu. Maksudnya supaya cabenya bersih. Bapak Ibu tahu, air ikan mas itu kan bau. Mengapa bau? Karena ikan mas itu kan pipis juga di sana dan juga buang hajat juga kan. Dan itu lendirannya itu, aduh,
minta ampun. Lendir itu, ikan mas itu lendirnya luar biasa. Kena cabai, kena air ikan mas lagi. Bapak Ibu, perkara ini sampai ke sidang pengadilan. Saya salah satu hakim dan masih baru hakim, lebih kurang 2 tahun. Terdakwanya adalah menantu perempuan. Baru saya tanya, mengapa kamu begitu tega-teganya mencabai wajah mertuamu? Maka dia panjang cerita. Bapak hakim, mertua saya ini begitu jahat. Dia mengatakan kepada tetangga-tetangga saya memiliki jambi-jambi, ilmu menjinakkan orang. Sehingga dengan ilmu yang menjinakkan orang itu saya pergunakan kepada suami saya, sehingga katanya suami saya lebih sayang kepada saya, istrinya, dari kepada dia, mamanya. Dan ini tersiar di lingkungan saya dan tersiar juga di pasar-pasar. Dan itu begitu memalukan saya. Saya seorang guru, sedangkan suami saya itu hanya penarik beca. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, selesai sidang, saya panggil si mertuanya yang menjadi korban itu. Dia berkata kepada saya, mohon Pak Hakim supaya dia dihukum berat. Kemudian saya katakan kepada dia, apakah kamu tidak sayang dengan menantumu? Oh tidak, saya sudah hapus dia dari daftar keluarga kami. Saya tanya, termasuk anakmu laki-laki? Iya termasuk. Termasuk juga cucu-cucumu? Ya termasuk. Sekeluarga mereka sudah kami hapus dari daftar keluarga. Jadi saya katakan, kalau kamu mati, apakah kamu nanti sudah siap kalau mereka tidak berdiri beserta dengan anak-anakmu yang lain di samping mayat kamu? Siap, saya tidak apa-apa katanya. Biar ketemu di tanah merah. Tanah merah itu kuburan. Di kampung kami, kalau kuburan itu tanah merah, kalau digali itu tanah merah. Maka saya katakan kepada dia, Ibu, aku sudah capek menasihati kamu. Suaminya juga ada di situ. Sekarang tinggal terakhir, saya mau berdoa untuk Ibu. Mau nggak saya doakan? Mau Pak. Oke, saya doakan. Saya doakan, saya tumpang tangan kepada wajah itu, orang tua itu. Saya tumpang tangan. Ketika saya berdoa, kayaknya ada sampai 15 menit saya berdoa. Ini panjang doanya, karena peperangan tingkat tinggi yang dihadapi ini. Di tengah-tengah saya berdoa, ibu itu menangis sesungguhnya, menangis itu. Dalam pikiran saya, wah ini berarti doanya sudah mempan ini, saya pikir. Puji Tuhan, saya pikirkan itu kan. Saya sudah senang dalam hati, tapi sambil berdoa juga, karena kalau kita berdoa akal kita kan jalan juga. Baru selesai, amin, amin. Itu dia mesti nangis-nangis. Kemudian saya tanya dia, setelah dia selesai mengusap air matanya dengan kain sarungnya, saya tanya dia, Ibu sudah ada damai sejahtera? Kemudian dia berkata, tidak aman, tidak Pak, katanya. Terus bagaimana? Sakit pinggangku di belakang. Rupanya waktu saya berdoa mungkin terlalu keras, saya pegang kepalanya sehingga sakit pinggangnya di belakang, katanya, sehingga dia nangis. Luar biasa. Saya pikir hatinya sudah tersentuh, saya pikir hatinya sudah dilawat gitu kan. Ternyata pinggangnya sakit di belakang. Waduh, luar biasa. Saya katakan, yang penting saya sudah berdoa, cepat atau lambat firman Tuhan, roh Tuhan akan bekerja di dalam hati ibu. Tapi wajahnya tetap masih galak Bapak Ibu. Dia sepertinya tidak terima. Bapak Ibu, yang mau saya katakan kepada kita adalah, menantunya salah, benar, tapi dia juga salah. Masa dibilangnya menantunya punya ilmu sifat tunduk, suaminya itu sehingga lebih tunduk kepada istrinya. Namanya istri kan lebih dekat. Kalau suami istri harus lebih dekat kepada istri, atau suaminya jangan kepada mamanya, jangan dibalik. Karena ketika suami dan istri menikah menjadi satu, bukan satu kepada orang tuanya, bukan satu kepada mamanya, tapi suami istri. Amin, sepakat? Ya lebih sayang dong kepada suami atau kepada istrinya. Yang mamanya urusan kedua, anak-anaknya urusan kedua. Jadi kita harus belajar tentang itu. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saul pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu Saul masih menjadi raja. Tetapi Daud, Bapak Ibu, sudah diurapi menjadi raja pengganti daripada Saul. Ketika Daud berperang, itu mengalahkan bangsa-bangsa. Ketika Saul berperang,
itu mengalahkan hanya beribu-ribu orang. Maka Saul iri hati kepada Daud. Saul berusaha untuk mencari Daud dan mengejar-mengejar dia sampai masuk ke dalam satu gua persembunyian. Waktu itu Daud duluan masuk ke dalam dengan orang-orangnya. Kemudian Saul masuk untuk buang hajat di gua yang sama. Saudara, waktu itu ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Maka orang-orang Daud berkata, berikan aku kesempatan untuk aku bunuh itu Saul. Tapi Daud berkata, jangan engkau apa-apakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak membunuh. Daud hanya menggunting sedikit punca jubah daripada Saul. Ketika Saul selesai buang hajat, pergi dia keluar, maka Daud menyusul. Dia berkata, hiduplah engkau tuanku Raja Saul. Aku memiliki kesempatan untuk membunuh kau di gua itu. Buktinya ini punca jubahmu, tetapi aku tidak melakukan itu, supaya kau tahu bahwa aku tidak bersalah kepada tuanku Raja dan terhadap Tuhanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar memiliki hati yang bersih. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan ada iri hati, dengki. Jangan ada di antara kita percipraan. Hati kita, hati yang baru, ketika kita miliki, pekerjaan kita juga akan semangat. Tanpa harus diperintah-perintah, tanpa harus diingat-ingatkan, kita akan melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Seorang yang memiliki hati yang bersih tidak takut kepada pimpinannya, tetapi dia hormat kepada pimpinannya. Seorang karyawan yang baik yang memiliki hati yang bersih, dia bekerja walaupun pimpinannya tidak ada. Dia tetap berada di ruangan walaupun pimpinannya tidak ada. Karena kalau kamu hanya takut kepada pimpinanmu, maka engkau tidak lebih dari seorang pekerja bayaran, tapi engkau adalah hamba, seorang pelayan yang mengasihi Tuhan, yang memiliki hati yang ekselen, hati yang luar biasa. Untuk itulah adanya persekutuan kita ini. Sekali lagi saya sangat bersyukur, saya sangat senang. Pertama kali saya bertugas di pengadilan di Indonesia, baru di PN Kupang, yang setiap minggu ada persekutuan rumah. Dan kita bersyukur saat kita ada yang dipromosikan, Ibu Paula dan Bapak Liwan. Maka karenanya nantinya rekan-rekan, ya kita juga siapkan kado khusus dari persekutuan doa untuk mereka. Ya nanti bendahara supaya dipersiapkan untuk Pak Liwan dan juga untuk Ibu Paula, biar mereka tetap berdoa untuk kita di tempat ini dan persekutuan doa yang ada di tempat ini. Demikian firman Tuhan.